Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kembali lagi di podcast Limau Bendy School. Kali ini edisi Ramadan yang akan ditayangkan setiap di bulan Ramadan menunggu kalian berbuka. Nah, kali ini perkenalkan terlebih dulu, saya Pak Kardiman atau sering disebut dengan Kak Didi akan memandu ya acara ini dengan sangat menarik ya. Kali ini narasumber kita sudah ada di depan saya ya, adalah narasumber yang sangat berbobot ya. Ya mungkin saking berbobotnya ya, ini titel atau gelar apapun tidak akan ada yang bisa menandinginya. Nah, namanya siapa ya? Dia adalah Mr. Haidir atau Pak Haji Haidir ya, dari Limau Bendy School. Yeay. Nah, sebelum kita ke narasumber ya, saya punya sebuah ya tebak-tebakan buat kalian yang ada di rumah. Nah, tebak-tebakannya ya, kenapa spion selalu berjumlah dua? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, di podcast Limau Bendy School. Dan juga ya, kalian jangan lupa ya untuk like, share, dan komen channel tersebut. Nah, karena akan ada hadiah-hadiah menarik yang akan ya menjumpai Anda. Ya, oke, kali ini kita langsung saja ya ke narasumber kita, yaitu Pak Haji Haidir. Untuk Pak Haji Haidir nih, sekarang kita mau membicarakan topik tentang ini, Pak Haji Haidir. Tapi sebelumnya, mohon maaf ya, sebelumnya Pak Haji Haidir, saya mau juga memperkenalkan kepada audiens ya, bahwa Pak Haji Haidir ini adalah seorang ketua Tamir Masjid ya dari At-Taqwa Limau Bendy School 2021 sampai dengan 2023, dan juga beliau adalah ketua Kuarda HW atau Hizbul Waton Jakarta Selatan. Dan juga sekarang sedang ya menjalankan tugas sebagai guru ya PJOK ya, PJOK atau olahraga ya, berarti sehat terus ya, gitu ya, di SD Muma. Nah, silakan Pak Haji Haidir, kita akan membahas topik sekarang nih ya, membahas tentang segala sesuatu yang membuat kita menjadi sia-sia ya di saat bulan Ramadan. Nah, ini topiknya sangat menarik sekali nih, Pak Haji Haidir ya. Gimana Pak Haji Haidir? Siap? Siap Pak. Assalamualaikum. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pecinta podcast Limau Bendy School dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini acara ini menjelang berbuka puasa bersama, kita sama-sama mengkaji sekaligus menelaah apa-apa saja tentang pengetahuan agama Islam kita. Nah, seperti yang dikatakan host tadi, Pak Kardiman, hal-hal apa saja yang sia-sia, yang menjadi sia-sia di bulan suci Ramadan? Sebetulnya banyak sekali ya, dan itu kalau seandainya kita lalui Ramadan ini dengan tidak ada kegiatan hal ibadah yang khusus spesifik yang kita telusuri, bahkan yang kita kaji, itu akan berjalan seperti jalannya waktu. Seperti kata Allah ya, Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat, dan ila ayah. Itu manusia semuanya dalam keadaan rugi, termasuk dalam hal di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Ya, para ulama-ulama, dari ulama sahabat, kemudian tabi'in, sampai ke ulama-ulama tasawuf, Imam Ghazali dan Imam empat mazhab ya, itu selalu mengagendakan khusus dalam diri pribadinya dengan juga pada murid-muridnya. Tolong, ketika menjelang bulan Sya'ban, Anda persiapkan untuk Ramadan yang begitu ketat, begitu padat dengan sesuatu kegiatan tentang religi, agama. Di antaranya khataman Quran,
Ya, bahkan ada khataman Quran sampai satu hari satu khatam. Nah itu masya Allah. Bahkan ada juga yang dari dari menjelang Isya sampai subuh itu enggak batal wudunya. Ya, Termasuk boleh. Imam Abu Hanifah itu Ya, enggak boleh. batal. Saya potong ini ya, Pak Haji ya. Jadi kita bisa memberikan sebuah edukasi juga ya selama Ramadan ini ya. Tapi Pak Haji boleh nih saya potong sedikit ya. Di bulan Ramadan masih ada di saat sekarang ini ya, apalagi pandemik ini, anak-anak itu remaja sekarang apalagi itu dia menggunakan gadgetnya tidak untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini menurut Pak Haji seperti apa nih tanggapannya? Karena masih ada yang senang dengan bermain gadget, dengan bermain game sampai dengan subuh mungkin kali ya. Sampai mungkin nggak sahur ya. Nah, itu seperti apa tuh? Nah, itu hukumnya menurut Islam seperti apa tuh Pak Haji? Ya, kalau udah seperti bicara hukum, memang kita bicara ada mubah, ada sunnah, ada halal, ada haram, ada wajib. Nah, ini masuk lagi ke istilah fikih ya. Nah, yang hal seperti ini sebetulnya gadget itu bagaimana penggunaannya, bagaimana si pengguna hukumnya. Jadi hukumnya itu kalau seandainya si pengguna bisa memanfaatkan dengan baik, di situ dia bisa membuka fitur pengajian, aplikasi pengajian, bahkan menghafalkan, bahkan tafsirnya dia bedah, itu akan lebih bermanfaat. Sudah banyak ya aplikasi-aplikasi Iya, yang teman-teman di sini juga sudah banyak memanfaatkan aplikasi lewat Android ya. Harusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Betul. Kalau tapi sebaliknya, ya bahkan main game, apalagi melihat hal yang tidak terpuji, ya bahkan menonton itu, ya artinya gadget itu nggak jadi penyebab, bukan hukum di gadgetnya, tapi si penggunanya. Gitu. Nah, baik lagi kita ke orang tua, karena Madinatul Ilim, kotaknya ilim itu terletak di rumah. Betul sekali. Bagaimana Anda menuntut ilmu di negeri jauh pun, kalau pulang ke rumahnya, sistem rumahnya bobrok, Betul. itu akan terbawa arus lagi. Anda mondok pesantren, ya mohon maaf, kelas pesantrennya kelas tinggi, misalkan di Jawa Timur atau bahkan ke Mesir. Ketika pulang ke rumah, sistem di rumahnya dia tidak ada yang mengawasi. Sistem pesantren misalkan dari pagi bangun kemudian zikir, sholat tanpa tanpa menyanyikan waktu. Ketika pulang di rumah bebas. Ini kan baik lagi semula tempatnya. Makanya Madinatul Ilm terletak di rumah kita masing-masing. Orang tua yang pertama, ayah, melihat semuanya, melihat schedule-nya anak, melihat schedule istri juga dipantau. Nah, jadi ini akan menjadi akan berjalan kesinambungan, terus menerus, kontinuitasnya ada. Jadi jangan sampai sia-sia. Jadi program jangan sia-siakan. Kemudian sistem di rumah tuh jam segini harus ngaji, jam segini harus baca Al-Quran, jam segini harus sholatnya berjamaah. Ya ini yang dikatakan tadi Anda bilang berbobot. Tapi triknya loh, gini loh Pak Haji. Jadi triknya kan anak-anak sekarang itu kan nggak bisa didekati dengan cara kekerasan. Nah, jadi bagaimana triknya? Kan nggak mungkin kalau kamu nggak ada zaman saya dulu ya, gitu kan? Kalau kamu bisa puasa full, kamu nanti dapat baju lebaran atau dapat mainan atau apa. Nah, itu cocok nggak di era sekarang? Justru itu reward. Boleh ya berarti ya. Anak-anak sekarang memang nggak bisa dikerasin dengan pakai kekerasan yang kita ini. Tapi kalau seandainya itu terjadi, boleh kita juga sebagai orang tua. Tapi artinya apa yang kita lihat? Ketika kita memukul, perhatikan apa yang dipukul, kaki kah? Bagian-bagian tertentu ya. Iya, karena Rasulullah mukul anak atau mukul cucunya ketika bandel itu kaki, bagian kaki. Tapi nggak ada yang bagian atas kaki atau kepala, apalagi muka, apalagi itu nggak boleh. Dan itu tidak dibenarkan. Dan kalau seandainya ada reward, itu yang bagus, itu yang penting. Jadi dengan hadiah, tapi jangan juga kita manjakan sesuatu itu dengan hadiah. Bilang ini untuk menyemangati kamu nak ya, agar kamu lebih semangat lagi dalam hal ibadah. Karena ibadah itu rewardnya dari Allah, reward dunianya dari orang tua. Itu akan lebih anak lebih merasa, oh aku ternyata melakukan hal ini dihargai sekali ya, bukan dihargai dalam materi ya, tapi dilihat. Oh gitu. Anak itu butuh dilihat loh. Iya, jadi mesti dilihatin terus itu ya. Iya. Nah, tapi
Pak Haji. Maksudnya dilihat tuh diperhatikan ya. Iya diperhatiin, bukan diciluk bak gitu kan ya. Kalian ciluk bak gitu. Diliatin terus itu kan, padahal udah besar itu kan Mas, ini diliatin terus. Tapi Pak Haji, selain tadi trik-trik yang tadi beberapa sudah diberikan Pak Haji ini ya. Nah, ini kan kadang suka juga anak-anak sekarang itu demen banget gitu kan bergadang dibandingkan beribadah. Nah, ini kan seperti lagunya Roma gitu kan. Begadang jangan bergadang. Ya gitu ya, aset gitu kan. Kalau tiada duanya. Tidak ada duanya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bukan duanya. Oh iya kan, saya juga nggak mau menduakan ya. Itu kan, jadi gimana nih solusinya yang terbaik bagi orang tua? Ya, bagi orang tua itu untuk bisa flashback lagi anak itu harus beribadah. Nah, ini agak sulit nih karena anak-anak sekarang ya udah, kalau udah ketemu gajah terus ketemu temennya, karena teman itu bagi mereka itu adalah keluarga juga gitu lah. Toleransi gitu kan katanya dia zamannya seperti itu. Nah, itu gimana tuh sebagai orang tua? Emang kalau lihat dari psikologi anak SMP ke atas sampai masa kuliah ya, all everything is friend gitu kan ya. Ada Everything friend. Ada one for all for one gitu kan, kayak istilahnya kan. Kalau Lagunya itu ya, all for one, Enggak tahu all itu. for one. itu lagu siapa itu? Hah? Lagu saya. Karena tadi saya nyanyi. Oh iya. Ya, Oke, sorry maaf saya potong. Artinya ketika melihat hal seperti itu, orang tua harus pandai-pandai melihat anaknya yang seperti kalau sudah, mohon maaf ya, ke kirinya depan, ke kirinya ini maksudnya ke hal negatifnya sudah mulai harus direm, kerasin. Nah, itu remnya pakai rem tangan atau rem kaki? Rem tegas. Oh, rem tegasan maksudnya. Rem yang ketegasan gitu ya, betul. Ini istilahnya rem tangan. Iya, saya jangan serius juga Pak Haji. Jadi pakai ya beca ya. Tapi kan kalau roti juga ada sih, Pak Haji. Iya. Tukang roti biasanya pakai itu juga. Yang harum sari. Oh. Oke, balik lagi back ke Jadi topik ketika oleh anak umur SMP sampai masa SMA, ini emang tegasan harus mulai keras. Ya. Keras artinya keras dalam hal urusan nyimpang. Apalagi di masa balik ya, atau ya, itu usia-usia masa-masa balik balik, ya, iya, betul ya, masa-masa usia balik. balik yang sudah memang harus memiliki kewajiban terhadap orang tua dan juga kepada Allah gitu ya. Ya, kenapa demikian? Karena had itu batas-batas syariat Islam itu sudah kena. Dimana kalau dia melakukan sesuatu yang bertindak tidak sesuai dengan perintah agama, maka kan terkena hukuman. Betul. Nah, baik lagi ke orang tua. Orang tua yang membiarkan anaknya menyimpang terlalu ke kiri akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak gitu ya. Sampai dia meninggal pun anaknya akan minta pertanggungjawaban. Jadi makanya suatu hari ada kisah di mana ada seorang anak ketika dimasukkan ke neraka, anak ini protes sama malaikat. Malaikat, saya izin. Kenapa? Saya nggak masuk neraka. Loh, Anda ini berdosa, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah melakukan judi, zina segala macam. Saya begini karena orang tua saya. Loh, kok bisa? Orang tua Anda tuh orang, masya Allah, ibadahnya masya Allah, segala macam ibadah, zakat, ibadah semua kerjain. Justru itu katanya. Dia berdua ibadah asik-asikan, tapi saya ditelantarkan. Saya bisa begini kenapa? Karena saya tidak dilihat, saya tidak diperhatikan, dan saya dibiarkan. Betul. Oh, Jadi malaikat tidak peduli ya. Ya, malaikat betul juga bilang, wah, berarti kalau gitu orang tuanya kena dong, kena. Betul. Nggak jadi yang tadi di mana di surga dipanggil, baik. Maaf, ini orang tua. Apa nih anak Anda? Iya betul. Ini kenapa dibiarkan waktu? Oh, ya saya asik beribadah. Betul. Saya asik, tapi saya nggak mau ngurusin anak. Loh, nggak bisa. Ini pertanggungjawaban Anda. Kalau gitu Anda mohon maaf, stop dulu. Hukum tetap berlaku. Betul. Jadi mungkin di masa pandemik ini kan para orang tua sudah difokuskan oleh rezeki yang memang harus diusahakan terus ya, gitu kan. Ya, betul. Jadi akhirnya anak atau keluarga mereka terbengkalai. Ini anak juga termasuk rezeki. Artinya betul. rezeki titipan. Allah menitipkan kita seorang anak. Ini harta yang tak ternilai dan harus dirawat betul-betul. Masya Allah. Betul. Andai kata titipannya diselewengkan atau dibiarkan, bahkan terjun ke jurang, yang nitip marah. Betul. Disentil, ini titipan saya, kenapa kamu tidak rawat betul-betul? Ya kan kayak kita punya mobil, nitip sama tukang parkir. Ketika kita balik, loh bempernya penyok, kaca spion hilang sebelah, kaca pecah, marah dong.
Betul sekali. Iya. Jadi ini sangat menarik sekali ya pembicaraan topik kita kali ini. Jadi yang kita mungkin ya itu tadi ya sedikit dari Pak Haji Haidir tentang ya bagaimana ya melakukan pekerjaan yang tidak akan menjadi sia-sia di selama bulan Ramadan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang peran keluarga ya dan juga ya peran lingkungan sangat mendukung sekali selama Ramadan ya. Jadi dengan Ramadan berpikiran positif untuk beribadah gitu ya Pak Haji ya. Makanya jangan disia-siakan kita punya guru, kita punya orang tua. Ini bagi anak-anak ya, bagi teman-teman SMA maupun SMP, jangan disia-siakan kita punya guru, karena guru kita itu ya sejelek-jeleknya guru, maksudnya jelek dalam hal kita artinya mukanya apa bagaimana begitu kan? Ada orang begitu anak-anak. Saya termasuk yang cakep loh. Saya nggak mau ngeliat bapak ini ya, karena bapak ini begini-begini. Jangan dilihat dari fisiknya, tapi lihat dari segi positifnya. Tanya, silaturahmi jalin, pertanyaan dijalin, akhirnya timbul ya pertanyaan timbal balik. Akhirnya betul. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Oke, itulah dia tadi ya diskusi kita yang santai dan juga ya sangat menarik sekali ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peran keluarga ya selama ini sangat penting sekali ya, mau itu di masa pandemik ataupun mau di masa tidak pandemik ya. Jadi mungkin qadarullah ya, Allah berikan pandemik ini untuk kita merenung ya sebagai kepala keluarga, sebagai juga ya panutan ya di rumah ataupun di sekolah. Nah, untuk itu ya jangan lupa kita untuk men-share ya dan betul. Juga like dan juga subscribe ya dan channel kita yaitu Podcast Ramadan Limau Bendi School ya. Akan tayang loh ya setiap Ramadan sebelum berbuka. Terus tayang ya. Terus tayang pokoknya sama bulan Ramadan. Tapi ya selepas Ramadan kita juga akan ada podcast ya bertema lain ya yang akan kita selenggarakan atau kita kaji ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk sahabat muslim ya. Untuk jawaban yang tadi kenapa spion ya tadi ya. Kenapa spion harus 2? Karena spion tidak ingin di nomor 3 kan ya. Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.